Shalom, bertemu kembali dengan saya Daud Solihin dari GKI Kebonjati. Dan tema renungan harian saat ini adalah Fear Not atau Jangan Takut. Bacaan terambil dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lui, dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak, Ibu, Saudara, ada sebuah ucapan atau percakapan yang terjadi dan mengatakan seperti ini. Sepertinya GKI Kebonjati perlu menyiapkan para remaja dan pemudanya untuk belajar, bekerja, dan mungkin sampai berkeluarga di luar kota nih. Demikian salah satu percakapan yang muncul di kalangan para pendeta dan calon pendeta GKI Kebonjati. Bapak, Ibu, Saudara, dari data anggota jemaat dan simpatisan pemuda dan remaja, cukup banyak mereka yang saat ini sedang belajar dan bekerja di luar kota. Bahkan ada yang sudah berpindah ke luar kota melanjutkan kehidupannya. Mereka ini sudah menjalani kemandirian kehidupannya sendiri, keluar dari rumah orang tua. Bapak, Ibu, Saudara, belajar dari Timotius, seorang pendeta muda yang menjadi murid rohani Paulus. Dalam kemudaannya, ia dipanggil Tuhan untuk melayani jemaat-jemaat. Paulus tentu dengan bersyukur kepada Allah meyakini bahwa Timotius mampu untuk menggembalakan umat Tuhan yang dilayaninya. Karena ada faktor-faktor pendukung yang membentuk karakter, membentuk spiritualitas Timotius. Yaitu faktor keteladanan iman dari ibu dan nenek Timotius. Mereka adalah pengajar dan yang juga menjadi teladan iman bagi Timotius yang dihidupinya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan Timotius. Sehingga pada saat ia menjadi pendeta muda, ia dapat menjalankan profesinya dengan bertanggung jawab. Kata profesi di sini artinya penyataan di depan umum atau publik, permakluman, sebuah penyataan kepercayaan atau janji untuk bersikap secara tertentu dengan orang-orang yang hadir sebagai saksinya. Daripada kita khawatir dan takut akan situasi dan kehidupan anak-anak kita yang belajar, bekerja, dan berkeluarga di luar kota, mari kita doakan mereka. Beri mereka keyakinan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sehingga mereka punya kepercayaan diri, punya iman, agar dalam persiarahan hidup mereka di sana, mereka dapat melakukan profesi mereka dengan baik. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Kembali pada tokoh Bonhoeffer yang berkata dalam tulisan yang berjudul Letters and Papers from Prison, beliau berkata, "Mulai saat kita bangun tidur sampai saat kita tidur lagi pada malam hari, kita harus menyerahkan orang-orang yang kita kasih kepada Tuhan dan meninggalkan mereka di dalam tangannya
seraya mengubah kecemasan kita mengenai mereka menjadi doa bagi mereka. Tuhan memberkati kita. Amin.